sebagai alumni KPI ya tadi, Abang prefernya di bidang apa sih? Kalau Abang sendiri lebih ke film sebenarnya, karena dari tahun 2017, 2018 itu masa-masa semester 3 atau 4 itu benar aktifnya di film, ikut kompetisi Aceh Documentary Competition Indonesia. Jadi udah banyak lah ya pengalamannya di bidang film gitu. Iya, bisa dikatakan dari tahun 2017 sampai sekarang di Basajan pun kita masih di film. Nah, jadi kalau kita bicara KPI ini kan banyak memang bidang yang bisa ditekuni, misalnya kayak tadi PR ya, jurnalistik. Nah, Abang sendiri kenapa sih memilih film sebagai sarana untuk berekspresi atau menyalurkan ide gitu? Mungkin itu tadi ya, karena kalau di KPI kita kan sebenarnya lebih ke media kayak gitu. Dari semester 1, semester 2, semester 3 itu kita masih kuliahnya umum kemarin. Semester 4 kita udah mulai ada satu mata kuliah yang memang kejurusan kayak gitu. Dan kalau Abang sendiri tipenya adalah ketika nggak suka sama bukan nggak suka ya, nggak tertarik di satu mata kuliah, Abang lanjut mengasah skill di mata kuliah lain itu. Misalnya Dirundeng Podcast, William Talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Dirundeng Podcast, We Learn, We Talk. Jadi pada sesi kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu alumni Prodi KPI ya, yang kece banget. Ini dia Bang Noza. Hai, halo kawan-kawan. Kenalin, aku Noza. Aku alumni dari KPI tahun 2015. Oke. Jadi selama menjadi alumni nih, apa sih kesibukan sehari-hari yang Abang lakuin sekarang? Kalau kesibukan mungkin masih di Basajan sebagai mentor videografi dan juga kepala sekretariatan. Selebihnya ya freelance sih, lebih ke kegiatan segala macam volunteer kayak gitu. Dari informasi yang Oka denger nih, katanya Abang pernah lewat jadi delegasi Aceh ke PPAN. Bisa diceritain nggak sih? Oh ya, Agustus kemarin Abang baru balik dari Papua sebenarnya, Papua Barat, mengikuti kegiatan Pertukaran Pemuda Antar Provinsi 2022, itu mewakili Aceh. Kita ada 2 delegasi, satu cowok, satu cewek, dan ceweknya dikirim ke Jawa Timur, seperti itu. Jadi selama ini sebagai alumni KPI ya tadi, Abang prefernya di bidang apa sih? Kalau Abang sendiri lebih ke film sebenarnya, karena dari tahun 2017, 2018 itu masa-masa semester 3 atau 4 itu benar-benar aktifnya di film, ikut kompetisi Aceh Documentary Competition bersama Kak Arifina Rahayu, mewakili Melabuh di Banda Aceh. Terus juga dari situ pengalamannya dikembangin lagi menjadi delegasi Aceh untuk workshop perfilman di Depok selama 2 kali. Terus selebihnya film yang diproduksi juga terakhir masuk nominasi di BRIN, Badan Riset Inovasi Indonesia. Jadi udah banyak lah ya pengalamannya di bidang film gitu. Iya, bisa dikatakan dari tahun 2017 sampai sekarang di Basajan pun kita masih di film. Nah, jadi awal mula nih, kenapa tertarik atau ingin menekuni bidang film, bisa diceritain nggak kenapa? Mungkin apa ya, balik lagi di tahun 2017, pertama kali ikut kelas keaktoran sama kelas kritik film dari Yayasan Aceh Dokumentari. Terus di tahun 2018 langsung terjun menjadi sutradaranya di film Sikipai Harapan. Karena kita di Melabuh sendiri kan juga ada komunitas film ya, namanya Sikipai Cinema gitu. Nah, tahun 2018 saya bersama Kak Vina, karena kita satu tim 2 orang. Mungkin Oka juga ada pernah ikutan kompetisinya kayak gitu. Karena kan kita sistemnya kalau di KPI itu regenerasi. Kalau tahun ini ada yang ikut, tahun depan masih ada ikut lagi kayak gitu. Nah, di Aceh Documentary kita juga diajarin bagaimana bikin film, khususnya dokumenter, mulai dari penulisan, pengambilan gambar, research, terus sampai ke editingnya kayak gitu. Nah, di KPI juga kayak gitu. KPI kita punya mata kuliah film di semester 6, tapi Abang belum dapat mata kuliahnya, tapi langsung dapat prakteknya di Aceh Documentary kayak gitu. Jadi kemarin sama Kak Vina kita terpilih menjadi top 5 se-Aceh, didanain, dikasih supervisi, alat segala macam untuk
memproduksi film itu sendiri, dimana film itulah yang membawa abang sendiri tentunya dan juga nama KPI ke berbagai kancah perfilman kayak gitu. Kalau boleh tahu judul filmnya apa nih yang udah pernah dibuat? Untuk judul kemarin di tahun 2018 itu namanya Sigepai Harapan, menceritakan tentang anak bibir sumbing sebenarnya yang didiskriminasi di Melabu seperti itu. Terus yang kedua ya, baru di semester 6 di KPI bikin film lagi bersama kawan-kawan, kita ngangkat tentang mak megang. Karena kan tradisi di KPI itu adalah salah satunya ketika kita memasuki puasa. Nah, salah satu tugas KPI adalah pemutaran film kayak gitu. Jadi bukbernya itu diwarnai dengan pemutaran film oleh anak KPI seperti itu. Nah, jadi kalau kita bicara KPI ini kan banyak memang bidang yang bisa ditekuni, misalnya kayak tadi PR ya, jurnalistik. Nah, abang sendiri kenapa sih memilih film sebagai sarana untuk berekspresi atau menyalurkan ide gitu? Mungkin itu tadi ya, karena kalau di KPI kita kan sebenarnya lebih ke media kayak gitu. Dari semester 1, semester 2, semester 3 itu kita masih kuliahnya umum kemarin. Semester 4 kita udah mulai ada satu mata kuliah yang memang kejurusan kayak gitu. Dan kalau abang sendiri tipenya adalah ketika nggak suka sama bukan nggak suka, kayak nggak tertarik di satu mata kuliah, abang lanjut mengasah skill di mata kuliah lain gitu. Misalnya dari 2017-18 abang tuh udah ikut ikut pers lentera kayak gitu. Jadi ikut untuk nge-report segala macam, menjadi jurnalis. Tapi abang merasa kayaknya jiwa aku bukan di nulis. Bukan passion gitu ya? Ya, bukan passion aku di nulis seperti itu. Akhirnya abang nerjun ke desain. Kita mata kuliah desain juga. Kayaknya desain juga ribet kayak gitu, pakai kode segala macam. Jadi ketika feel-nya nggak dapet, ya udah nggak jadi di desain. Habis itu lanjut lagi makanya ke film. Karena emang kita mata kuliah film di semester 6 dan abang dapat di semester 3, kayak lebih awal dapet. Lebih duluan dapat gitu ya? Jadi makanya lebih merasa kayak ya udah, karena aku dari awal terjun ke film dan aku suka dengan segala keriuhan yang ada di film, akhirnya sampai sekarang tetap diterjun di film. Kayak film seru gitu ya? Seru banget sih. Gitu. Nah, jadi kalau dari film, genre apa sih yang abang seneng dan seneng buat gitu? Mungkin kalau untuk genrenya sendiri lebih ke dokumenter sebenarnya. Salah satu kenapa tertarik ke dokumenter karena itu tadi, dari awal udah terjun ke Aceh Dokumentari, terus juga beberapa kali ngelakuin report segala macam juga ke sosial. Kita juga karena abang suka ketemu sama orang, ketemu orang baru, nanya hal-hal baru seperti itu. Akhirnya yang buat abang kayak merasa berarti jati diri aku di film, passion aku di film kayak gitu. Nah, jadi kalau yang abang selama abang buat film nih kan, dan Oka juga pernah berfilm gitu, bedanya film fiksi sama film dokumenter itu apa sih? Oh iya, mungkin ada satu perbedaan sih yang abang rasain banget bikin film. Karena emang basicnya dokumenter, jadi abang merasa bahwa cukup 2 orang aja kita udah bisa bikin film dokumenter. Itu baik dari sutradara, produser, editing, translator kayak gitu, sampai apapun itu. Nah, tahun 2018 abang punya kesempatan 2 kali diundang, 2 kali ikutan workshop film di Depok kayak gitu. Dan itu benar-benar merasakan bagaimana syuting film bersama kawan-kawan dari delegasi Indonesia lainnya. Terus kita juga semua alat yang digunakan juga seprofesional itu kayak gitu. Kalau di dokumenter kita cukup hanya dengan 2 orang, kalau di fiksi enggak. Karena di fiksi katakan satu departemen di kamera. Nah, di kamera ini kita aja ada punya DOP, Director of Photography, Askam 1, asisten kamera, terus Clapper, terus gaffer. Jadi kayak setiap elemennya itu punya tugas masing-masing kalau di fiksi. Nah, itu sih yang lebih yang lebih membuat fiksi itu menurut lebih susah untuk ditekuni kayak gitu. Nah, kalau dokumenter sendiri kita cukup butuh kamera 1, mic 1, dan narasumber kayak gitu. Dan kalau di dokumenter kita kan cuma butuh subjeknya doang kayak gitu. Nah, kalau di fiksi kita itu lebih
apa ya istilahnya, Butuh talent nggak sih untuk iya butuh talent. aktor gitu ya? Iya, talent, set lokasi, set Mm-mm. baju segala macam itu benar-benar diperhatikan. Nah, kalau di dokumenter kan istilahnya ada istilah kayak gini, orang-orang menyebutkan bahwa di dokumenter Tuhan itu ya Tuhan, gitu. Kalau di fiksi Tuhan itu si saudara itu sendiri, kayak gitu. Jadi dari beberapa film yang udah abang produksi nih, ada nggak sih yang memang pernah menang lomba gitu? Ada banyak yang menang lomba gitu? Alhamdulillahnya dari tahun 2017 ikut Aceh Dokumentari, filmnya juga masuk top 5, terus film yang sama juga di Aceh Film Festival juga masuk top 5, terus Alhamdulillah 2018 masuk ke Malang Film Festival, top 5 juga mewakili Aceh. Satu lagi terakhir kemarin itu di BRIN kayak gitu, kita masuk ke Badan Riset Inovasi Indonesia. Selebihnya mungkin lebih ke workshop, kayak tadi workshop di Depok 2 kali, terus juga ada ASEAN Jet Park di Jogja sebenarnya, cuma karena kita emang kekurangan dana jadi nggak berangkat kayak gitu. Dia lebih ke situ mungkin. Banyak plusnya ya buat film tuh, dapat pelatihan, Iya. bisa kemana-mana gitu ya. Bener banget, karena kan ketika kita ikut film kita nggak hanya ikut di festivalnya aja, tapi ada kelas film lainnya, kelas keaktoran, kelas kritik kayak gitu. Itu sih yang lebih seru, dan ketika kita ketemu sama pembuat film itu sendiri dan dengar cerita mereka bikin film sejungkir balik itu sih part paling seru kayak gitu. Kayak lebih semangat lagi mau buat film dan Iya. terus berkarya gitu ya. Ya, sebenarnya. Nah jadi kalau dikalkulasiin nih sampai hari ini udah berapa film sih yang abang buat atau terlibat gitu dalam proses pembuatan film itu? Kalau untuk film sendiri mungkin abang udah ada 2 film. Tadi film Si Gapai Harapan sama film Mak Megang. Selebihnya abang lebih menempatkan diri sebagai apa ya, praktisi kayak gitu. Abang lebih ngajarin adik-adik yang ada di Si Gapai Cinema atau siapapun yang mau bikin film. Karena di tahun 2020 waktu pandemi kemarin kita juga roadshow nih ke 8 sekolah yang ada di Aceh Barat kayak gitu. Jadi sebenarnya film ini nggak hanya diperuntukkan untuk pemuda atau orang umum, bahkan anak-anak SMA pun mereka juga memiliki hak yang sama kayak gitu. Bisa terlibat lah ya Iya. dalam proses pembuatan film itu kan? Iya sebenarnya banget, karena makanya di tahun 2000, karena kan kita sistemnya bahwa abang kan alumni KPI, jadi kita juga memberdayakan mahasiswa KPI gitu. Nah makanya tradisi di KPI dari dulu adalah ketika satu ikut kompetisi, pasti yang lainnya bakalan ikut kayak itu. Katakan dari tahun 2017 abang ikut kompetisi Aceh Dokumentari. Nah tahun 2018 abang langsung terjun menjadi saudaranya. Dari 2019 ada Ais, ada Mar gitu, mereka juga ikut, dan filmnya juga masuk ke Aceh Dokumentari. Nah, ada Oka Yang kan, terbaik kan? ya juara 1 kayak gitu. Nah jadi itu yang kita yang kita berikan ke adik-adik kayak gitu, bahwa kalaupun kita sukses bersama gitu di KPI. Bahkan kemarin juga kita ikut UTU Award di UTU gitu kan, dari Bang Fahmi, ada Abang, ada Imari juga gitu. Jadi istilahnya ketika kita bikin film, kita nggak hanya berhenti di diri kita sendiri gitu, tapi kita menyalurkan ke adik-adiknya gitu. Semangatnya Nggak putus. Iya. Ya. Berlanjut gitu ya. Ya. Nah jadi hal yang paling sulit apa sih kalau kita buat film itu yang abang rasain? Mungkin yang paling sulit ya, yang kemarin abang rasain adalah ketika kita bikin film itu tadi, karena emang 2 orang satu project, jadi lebih tertekannya di situ, Lebih karena challenge. lebih challenging. Iya. Karena kita selaku sutradara kita harus jadi kameramen. Iya. Setelah jadi kameramen kita jadi editor. Iya. Setelah jadi editor kita jadi Itu translator. kayak complicated nggak sih? Tapi seru. Iya, sebenarnya seru bagi mereka yang mau proses, Yang suka di yang film suka nggak di sih? bidang itu, karena sebenarnya adalah proses itu sih yang membuat kita menjadi yang lebih profesional, bisa berpikir kritis kayak gitu. Karena di film kemarin abang makanya abang bilang tadi kan, istilahnya di KPI abang dapat ilmu jurnalis, ilmu nulis, ilmu foto, ilmu video, ilmu desain, dan ketika abang nggak mau terjun di jurnalis, nggak mau ini, tapi abang bakalan ketemu lagi di film, karena ya fondasi awalnya kita bakalan nulis kayak gitu. Nah jadi sebenarnya soft skill yang kita ajarin, yang kita dapat di film juga sebenarnya itu yang membuat kita secara tidak sadar bahwa soft skill yang kita asah dengan sendirinya, seperti itu. Indahnya KPI gitu ya. Maksudnya kita kalau misalnya nggak suka film, kita bisa coba jurnalistik, Yap. terus kita juga bisa coba bidang yang lain Yap. gitu.
Nah, jadi bagi mahasiswa KPI ini atau mahasiswa yang lain yang ingin terjun ke dunia film, apa sih yang harus dipersiapkan? Sebenarnya kalau dari abang sendiri itu motivasi sih. Kayak motivasi apa sih membuat mereka tuh apa ya pengen banget gitu untuk mengasah skill tersebut. Karena kalau gini, karena sistemnya adalah abang dari tahun 2017 udah terjun ke film, dan ketika kita yang memberikan wadah ke mereka kayak ini ada lomba film, mau ikut nggak, kayak gitu, itu nggak ada apa ya, nggak ada istilahnya, nggak ada motivasi bagi mereka, karena istilahnya ketika kita menawarkan ide, yaitu ide dari kita bukan dari mereka istilahnya. Tapi ketika ada kawan-kawan bang kami punya ide ini, ada masalah ini, bisa nggak diangkat jadi film, nah itu lebih apa ya, lebih challenging sebenarnya. Dari diri sendiri ya. Iya, jadi istilahnya karena beberapa kejadian kemarin ketika kita bikin film, ada adik kelas yang ikut bikin film juga dan ikut lomba juga, selesai film udah selesai, nggak ada lagi keberlanjutannya seperti Nggak itu. melanjutkan lagi di bidang Iya, film gitu. karena itu tadi sebenarnya challengingnya itu berat atau tidaknya tergantung pada diri sendiri lagi. seperti Tergantung kita suka atau enggak sih, Iya. itu sih kan. Nah, jadi dengan segala teknologi ya sekarang udah makin canggih, prospek kerja apa sih yang bisa ditekuni nih oleh mahasiswa KPI? Khususnya di bidang film ya. Ya, sebenarnya kita bisa berkaca pada pandemi kemarin, di mana pandemi mengharuskan masyarakatnya WFH kan, work from home, di mana tanpa disadari sebenarnya soft skill yang kita ada di KPI itu sebenarnya sangat-sangat membantu kita untuk cari kerja gitu, karena satu lagi tadi kita geraknya di literasi media. Dan semua kegiatan, semua soft skill yang kita miliki di film, nah kalau kita berbicara film ya, pertama kita kayak nulis naskah, itu bisa membawa kita menjadi seorang writer, penulis, baik penulis naskah, penulis apapun itu, Penulis buku bisa. ya penerjemah itu, karena soft skill itu diasah di situ. Kameramen kayak gitu, mau jadi kameramen foto atau video itu bisa gitu, editor kayak gitu juga bisa istilahnya. Jadi istilahnya dalam satu paket film itu kita udah banyak soft skill yang kita asah, yang kita latih seperti itu. Jadi lebih ke situ sebenarnya. Pakai dapat semuanya ya. Ya, karena kan rata-rata orang tuh kayak misalnya mereka ketika udah jadi fotografer, ya udah fotografer aja, nggak mau megang ngedit ke fotonya gitu. Ada juga kayak gitu kan. Itulah yang kemarin abang dapetin di workshop film, mau baik di Banda ataupun di Jakarta kemarin, ketika sampai ke color grading, ketika film udah selesai dibuat, yang bikin coloringnya aja tuh ada loh pekerjaannya kayak gitu, sampai segitunya. Sampai sedetail itu. Memang Iya. film sih complicated banget. Iya. Sampai soundnya aja itu harus dibuat gak sih? Iya. Posternya aja itu didesain khusus untuk satu film, nggak Iya. bisa asal-asal kan? Ya, makanya sebenarnya ketika kita buat film, semua yang kita sajikan di atas set itu semua punya memiliki makna itu. Itu yang kemarin abang dapetin di Jakarta adalah ketika mereka ada tim wardrobe. Tim wardrobe aja tuh banyak anaknya kayak gitu, yang make up, yang baju kayak gitu, yang set, lokasi segala macam. Jadi abang mikir kalau satu departemen aja seriweh itu ininya apa orang-orangnya segala macam, dan saya pekerjaan yang tersedia gitu, yang nggak menutup kemungkinan kalau di Melabuh juga sama kayak gitu. Bisa ya, ada peluang yang sama tergantung Iya. mahasiswanya mau ya. Anak Iya. muda mau nggak sih Ya, berkecimpung di bidang film gitu? ya. Karena kemarin itu bukan menyombongkan diri sebenarnya, ketika abang kan istilahnya terjun film juga 2018 itu pertama kali, kayak pegang kamera juga nggak bisa segala macam kayak gitu. Ketika balik dari Banda itu langsung ditawarkan untuk menjadi kameramen di TV One. Wih, keren banget. Nah, kayak gitu. Jadi langsung terjun ke TV One Aceh selama 6 bulan kayak gitu. Itu juga dari Pak Jun dan Mbak Fahmi kemarin itu yang menjembatani untuk makanya jadi untuk agar apa ya, skillnya itu nggak lepas gitu. Skillnya nggak hanya stuck di kita gitu, tapi kita bisa mengasah lagi gitu. Alhamdulillahnya langsung terjun ke TV One, terus lagi kuliah juga magang di Humas kemarin, Humas Edat Cup gitu. Dan kemarin juga kerja sempat di Diskominfo kayak gitu. Skillnya bisa langsung dipakai lah ya. Diaplikasikan kayak gitu. Nah, jadi kelebihan kuliah di KPI banyak berarti ya. Kita bisa milih bidang-bidang mana aja yang kita suka, kita nggak suka ini bisa Ya. pilih yang lain gitu Ya, kan. banyak banget sebenarnya yang bisa kita ambil sih ya dari pelajaran di KPI. Karena KPI itu
seluas itu cakupannya gitu. Karena kalau kita membicarakan tentang literasi media, ya itu cakupannya luas, nggak hanya jadi humas, nggak hanya jadi wartawan, nggak hanya jadi fotografer gitu, tapi apapun bisa gitu. Tergantung kitanya dan tergantung bagaimana kita melihat peluang yang ada gitu. Nah, jadi bagi adik-adik SMA nih yang pengen bergabung, tadi udah denger kan keseruan-keseruan Bang Noza selama terjun ke dunia film. Bagi adik SMA yang mau bergabung bersama kami di Prodi KPI Stand Tengku Dirundeng Melabuh, boleh banget nih untuk follow IG Prodi, nanti linknya ditaruh di description box. Atau juga boleh follow IG Oka Rahmadiah atau Bang Noza nih. Bang Noza sering sharing-sharing tentang apa Bang? PPAN? PPAP. PPAP lebih apa ke sih? volunteer. Lebih ke volunteer, bahasa Inggris segala macam. Boleh nanti follow di ja.muhammad. Nanti ya linknya di bawah sini ya, nanti bisa di follow Ya, gitu. karena kalau untuk mungkin untuk memotivasi kawan-kawan juga gitu. Karena abang sendiri itu bisa dikatakan merangkaknya dari bawah gitu. Jadi istilahnya ikut film sendiri, ikut kegiatan lain sendiri, volunteer sendiri segala macam, tapi alhamdulillahnya semuanya dibiayain sama negara. Jadi abang nggak pernah ikut kegiatan yang bayar sendiri. Mau dari Melabuh ke Banda Aceh tetap itu dibayar sama negara gitu. Karena istilahnya peluangnya itu sama gitu. Nggak ada yang membedakan, oh mungkin kamu dari STAN segala macam. Ya, yang kenapa gitu? Nggak usah minder segala macam. Karena kita punya peluang yang sama di setiap kesempatan yang ada gitu. Nah, makanya kemarin kenapa bisa jadi cadangan 3 Korea gitu, terus ikut pengabdian ke Papua gitu, terus cadangan ke US gitu. Itu karena tadi peluangnya banyak sebenarnya dan kesempatannya sama gitu. Karena ketika abang beberapa kali ngajak teman-teman sekelas deh kayak gitu, mereka tuh merasa mikir kayak impossible, nggak mungkin dong kita bisa tembus, ya nggak sih? Kayak mikir kayak ngapain sih anak kampung mimpi tinggi kali kayak gitu. Itu banyak kali tuh cumuan kayak gitu, tapi gimana caranya kita jangan patah semangat, jangan putus asa, tetap terus berkarya segala macam, karena karya itu loh yang menjadi tamparan bagi mereka gitu. Kita tampar pakai karya ya. Ya. Oke. Nah, jadi setelah panjang banget nih kita bincang-bincang masalah film juga kemudian prospek kerja ya tadi, mungkin ada semangat atau pesan nih dari Bang Noza untuk mahasiswa KPI atau mahasiswa yang lain, ada nggak sih? Kalau abang sendiri mungkin untuk closing statementnya adalah untuk kawan-kawan di KPI ataupun adik-adik yang mau bergabung di KPI, mari yaitu sama-sama kita di sini belajar segala macam, karena istilahnya kayak bilang tadi nggak ada yang hal mustahil di dunia ini, karena saya sudah menjadi bukti bagaimana dunia ini tuh ya sebesar itu kayak gitu. Karena kemarin beberapa kali ikut kegiatan segala macam, menang lomba segala macam, itu adalah ajang pembuktian diri juga ke kampus, ke teman-teman, bahwa walaupun kita dari STAN, walaupun kita dari KPI, walaupun kita dianggap kecil oleh orang, tapi kita sama di mata setiap kesempatan, karena kita juga memiliki kesempatan yang sama gitu. Sama-sama aja nggak sih kita dari STAN atau kita dari kampus yang lain? Iya, tapi selama kita punya semangat, punya keinginan, bisa dong, ya kan? Iya, tapi kebanyakan ketika kita ngajak mereka itu minder, insecure, pesimis duluan nggak sih? Ya kan? Pesimis duluan, mungkin kayak pusing lihat formulir yang banyak kali gitu, padahal mereka belum nyoba gitu. Ya. And then takut capek karena berbagai macam proses ya yang harus dijalani, dari seleksi pertama, wawancara segala macam, dan belum dicoba tapi udah merasa ini kayak lelah banget, padahal seru nggak sih ya kan? Kalau kita udah terjun ke situ, hal-hal yang itu buat kita happy sebenarnya, ya kan? Pengen lakuin lagi gitu, karena sebenarnya proses itulah yang membuat kita menjadi dewasa sih sebenarnya gitu. Karena kalau kita nggak berproses, kita nggak bakalan jadi seperti apa kita sekarang gitu. Kalau kita nggak capek-capek dahulu, ya kan, kita nggak akan jadi apa-apa dong ke depan. Semuanya butuh perjuangan. Jadi itu sih untuk kawan-kawan, jangan patah semangat gitu. Teruslah berkarya, teruslah memberikan sesuatu pada diri sendiri dan ke sekitar, walaupun hal kecil gitu. Gitu aja sih. Makasih banget nih untuk Bang Noza yang udah sharing-sharing ya. Sama teman-teman, sama Oka juga tentang film, udah hadir di ruang podcast. Makasih ya Bang Noza. Jadi bagi teman-teman yang
ingin menyaksikan episode-episode lain dari podcast kita, bisa subscribe channel YouTube Stanted Kutirni Mualdo. Saya Oka Ramadia, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Rundaing Podcast, we learn, we talk. Dadah. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih.